Nah, sahabat, saya barusan keluar dari aliran Sungai Petir itu, jadi istirahat dulu. Yang jelas saya mau nemui satu lagi. Memang siasat saya dengan mengelabui daripada permasalahan ini supaya selesai. Saya sudah menemui John Cowboy, sudah menemui yang lain. Saya sudah rembukan. Mudah-mudahan saya akan memastikan kebenaran ini, bahwa di bawah lereng bambu ini nanti saya menemukan salah satu bos preman ya. Karena artinya ketika saya bicara sama John Cowboy, itu siasat saya saja supaya John Cowboy mau mengeluarkan, mau memberikan atau menyerahkan kepada Bang Rey ya. Walaupun saya bersiasat negosiasi seperti yang saya temukan, tapi saya pengen memastikan lagi, saya mau ketemu sama si Prabu. Karena Prabu ini sudah kerjasama juga sama John Cowboy atas penyekapan Bang Rey Lampung. Kalau Bang Rey Lampung, insya Allah nanti saya sudah siapkan yang namanya mustika, bekal dari Bunda Ratu sudah saya bawakan ini sahabatnya, punya Bang Rey Lampung sudah saya bawakan ya. Nah, saya juga udah bawa pakai juga. Insya Allah mudah-mudahan hari ini Bang Rey bisa ketemu, mudah-mudahan Bang Rey saya bisa bersama kami lagi ya. Yang pasti yang jelas sahabat, segala sesuatu itu saya minta dukungan, minta doanya karena posisi saya lagi istirahat ini, karena saya tadi habis menelusuri sungai Gunung Petir di situ ya, luar biasa ya, dikatakan luar biasa ya, benar-benar tempatnya ya boleh dikatakan ngeri ya. Saya sempat baku hantam, makanya saya nggak bisa meneruskan karena di situ ada serangan naga ya, serangan naga yang luar biasa. Saya sembari menunggu rekan-rekan, mudah-mudahan nanti mereka cepat datang ke sini. Saya sudah via telepon semua, kita bareng-bareng, artinya bagaimana caranya untuk berembuk, untuk memastikan Bang Rey bisa pulang, bisa bersama kami lagi ya. Secara dalam iniannya, terawangan kami, Bang Rey memang tidak apa-apa, walaupun dia seperti itu, cuman hanya saja akal-akal mereka. Tapi apapun bentuknya, tak mungkin akan kami berikan nilai angka yang mereka minta sesuai dengan obrolan saya sama John Cowboy. Yang ada, kami harus ngatur strategi supaya John Cowboy itu sama Prabu nanti mau kami ambil, kita bawa ke padepokan apa yang sebenarnya, apa yang diinginkan mereka selama ini ya. Tapi mungkin salah satu semuanya itu dengan kesetiaan kalian juga, dengan doa kalian juga. Mudah-mudahan saya bersama sahabat-sahabat ya, yang lain, mudah-mudahan saya juga udah siapkan yang namanya pusaka-pusaka, bahkan saya siapkan madu buat Bang Rey Lampung. Semoga nanti Bang Rey Lampung ketika ketemu sama kami nggak apa-apa, walaupun nyawa taruhannya ya. Insya Allah pusaka-pusaka sudah saya bawa semua, mudah-mudahan hari ini ada titik terangnya. Apapun bentuknya kami akan baku hantam ya, demi keselamatan Bang Rey Lampung. Tapi kalau yang namanya uang, itu nggak mungkin saya kasihkan. Saya sudah mengatakan apapun bentuknya tak mungkin saya kasihkan kepada John Cowboy dan Prabu. Tapi untuk menyiasat ini saya ada pembicaraan khusus nanti sama Prabu. Mudah-mudahan saya bisa ketemu Prabu, mudah-mudahan dia keluar dari gua Gunung Petir itu, saya bisa ketemu. Itu yang saya harapkan. Artinya walaupun saya bagaimana, saya memaksa sama dia, saya mau lihat keadaan posisi Bang Rey yang sebenarnya, walaupun saya sendirian dulu. Artinya saya mau nekat sembari nunggu kawan-kawan ya. Karena kenapa?
penelusuran ini kalau tidak ada kita detail, artinya kita cerdas secara dalam iniannya, jelas mereka pasti tak mungkin memberikan yang namanya Bangri begitu saja. Karena mereka menginginkan adanya seperti itu, berarti mereka ada sesuatu yang dituju. Ya nggak apa-apa, makanya saya akan coba dengan segala cara saya ikutin maunya mereka, karena memang mereka ini untuk mengendalikan segala kekuatan-kekuatan yang ada. Nah itu yang kami harus siasatin ya. Untuk itu sahabat-sahabat, saya minta doanya ya, minta doanya. Yang jelas pusaka-pusaka Bangri udah saya bawa ya, mudah-mudahan nanti akan saya berikan, mudah-mudahan saya bisa menyelamatkan Bangri. Makanya saya kalau bisa ketemu maksa, karena saya kalau tidak maksa nggak mungkin saya bisa menyelamatkan Bangri. Makanya itu apapun saya sudah nekat. Nah, jangan lupa sahabatnya di subscribe terus channel Cik Raden, dipantau terus ya, ikuti terus, di like, share sebanyak-banyaknya, dan komentar sebaik-baiknya. Memang ketika saya ketemu Jan Koboy kemarin, ya memang bahasa negosiasi ya, walaupun saya ketemu mencari keberadaan Bangri, kebetulan dia memang keluar dari areal Bukit Gunung Petir. Disitulah saya mengatur siasat supaya dia terbuka, dia mau. Nah, cuman liciknya John Koboy katanya kemarin itu sama saya, boleh uang itu saya pegang, silakan. Karena kenapa? Dia sudah takut duluan. Ketika nanti kami serahkan uang, Bangri kami ambil, uang kami belum serahkan, secara dalam untuk biar dia nanti merintah si setan merah itu, dia sudah takut duluan. Artinya uang dibawa dia pergi kabur. Nggak bisa seperti itu aslinya. Yang jelas artinya John Koboy harus modar, John Koboy harus kami karungi ya. Karena kenapa? Karena memang saya katakan sumber dari permasalahan ini memang otak John Koboy ya. Oh ya sahabat, lupa saya, bagaimana suara kita? Ya sudah, pusaka Bunda Ratu sudah saya bawa untuk Bangri, sudah saya siapkan, jangan khawatir ya. Ini ada, kita cek suara dulu ya. Saya udah ngomong-ngomong begini nanti apa namanya, suara kita nggak ada. Kita pastikan sahabat ya, suara dulu, cek. Sudah berhari-hari saya ini ya, artinya memastikan keberadaan Bangri ya. Mudah-mudahan ini ada titik terangnya. Makanya saya masih di dalam lereng Gunung Petir, tapi saya jauh dari lubang guha yang di aliran Sungai Petir itu. Mudah-mudahan ini ada titik terangnya. Karena sembari saya menerus. Oh ya. Mau kita semit 100 kali. Sembari kita nunggu sahabat-sahabat yang lain, mudah-mudahan ada kejelasan yang nyata ya. Memang mereka ini nggak ada puasnya, apalagi seperti John Koboy. Alasan John Koboy, dia sakit hati sama kami ketika kami menghalangi dia mau tobat. Kami nggak bisa percaya begitu saja ya. Nggak mungkin kami percaya begitu saja atas apa yang disampaikan John Koboy ya. Karena John Koboy sudah tahu sepak terjangnya ya. Artinya dia benar-benar akal bulus memainkan trik otak dia supaya bagaimana caranya pengen menguasai ya, pengen menguasai Padepokan, menguasai gudang madu itu. Tapi saya yakin mudah-mudahan Bangri kita bisa temukan ya. Terima kasih, dipantau terus, jangan sampai lupa ya, ditonton terus. Karena tanpa kalian gak mungkin kami juga akan memberikan suatu peranan-peranan. Yang jelas segala sesuatu itu kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah. Semoga dalam perjalanan saya sama tim, bahasanya sahabat, mudah-mudahan ada titik terangnya hari ini.
walaupun bagaimana caranya kami nyawa pun sudah kami korbankan. Dengan perjalanan inilah harapan kami jangan sampai Bangge lagi mudah terlalu percaya sama John Cowboy ya, sama orang. Karena kalau sama pembicaraan orang itu lain, yang dibicarakan lain yang ada di hatinya. Itulah namanya kita manusia. Memang manusia ini kebanyakan memang seperti itu, tipu muslihat yang digunakannya, yang dilakukannya berbagai macam cara, akal-akal yang tidak bagus. Makanya sahabat, kalau kita hidup ini jangan sampai kita menggunakan akal pikiran yang jahat, yang gak baik ya. Karena kenapa? Kalau kita nanti menggunakan hal-hal yang tidak baik, pasti balasannya akan tidak baik. Makanya itu, inilah suatu perjalanan kami ketika kami berhari-hari sedih, memang sedih ya, menangis memang menangis, menjerit memang menjerit. Rasa yang kami alami selama ini begitu pilu ya, pilu. Walaupun kami berjuang setiap hari, setiap waktu, siang dan malam, saya tetap yang namanya untuk berjuang terus supaya Bangge selalu sama kami. Ya bukan apa-apa, dialah salah satu orang, salah satu disebut panutan. Ya di situ dia menanamkan jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang hati yang rendah, jiwa-jiwa pemaaf, jiwa-jiwa penolong, semuanya ada di dia. Tapi hanya saja kemarin saja dia gegabah, terlalu ngambil cepat keputusan karena melihat kami keadaan terluka. Ya kami juga lupa mempersiapkan, hanya saja kami tidak tahu kalau ada si Ucup Dragon itu ucapan selama ini kami sangka itu sebatas tipu muslihatnya saja ya. Obrolan dia biasa saja, tapi kenyataannya bukan seperti itu. Rupanya dia memang ada rasa dendam. Rasa dendam ketika dia minta obat sama Bangge untuk menyembuhkan yang namanya seperti luka dalam dia itu nggak sembuh-sembuh. Karena si setan merah itu mungkin kekuatan dia sangat kuat, ilmunya boleh ya, kemampuannya luar biasa, tapi untuk pengobatan secara dalam serangan Bangge dia nggak bisa mengobati. Makanya ketika Bangge tepar, disitulah John Cowboy kesempatan ngambil madu ya, diminumkan madu lah si namanya si Ucup Dragon sama John Cowboy. Disitulah kesehatan secara langsung, interaksi yang digunakan, langsung ketawa-ketawa, langsung nyerang Bangge ya. Nah kemarin itu saya lihat posisi dan keadaannya memang hening ya, nggak ada sapa-sapa di situ, tapi saya yakin di situ pasti mereka sudah juga punya strategi, makanya mereka sudah masang jebak-jebakan. Artinya jebakan itu artinya pemasangan secara gaib. Makanya saya kemarin itu hampir jatuh ke jurang, mau masuk ke bawah kayu itu jatuh. Di situ saya seketika saya melihat dari banyak serangan sekali sampai saya nggak bisa pegang handphone lagi, kamera lagi. Akhirnya kamera saya mati, makanya saya langsung pulang. Nah karena saya ini pengen memastikan, pengen temu yang namanya dengan Prabu, mudah-mudahan saya nggak lama dari sini saya bisa ketemu sama Prabu dengan keadaan apa maksud dan tujuan Prabu itu. Tapi saya memaksa mau nekat ke masuk gua itu yang memastikan Bangge ya. Kalau memang artinya nggak bisa, saya tetap memaksa. Yang pasti saya pengen lihat dulu wujud daripada keberadaan Bangge sebenarnya. Kalau masalah uang sudah kami siapkan, saya sudah rebuan sama Bang Rio, Bang Marpel, Bang Bek ya. Mudah-mudahan kami nanti bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Intinya yang pastinya kami tidak mungkin menyerahkan uang itu ya, karena bukannya uang tersebut bukan uang yang kecil, bukan juga kami mudah mencari itu,
karena kami kesulitan untuk mencari uang itu, justru kami hanya sebatas niat tulus demi pembelaan untuk penyelamatan Mari ini. Mudah-mudahan Mari tidak apa-apa. Kalau masalah pusaka, sudah saya bawakan pusaka ya, sudah di sini saya semua pusaka ya punya, untuk sudah saya ambil dari Bunda Ratu, saya sudah hadirkan. Jadi kalau Bunda Ratu itu sudah tertaut sama kami ini, bisa ya miring ya, kalau kalian nggak bisa lihat lah kalau secara dalam kasat mata secara lahir, kami cuma mata batin. Tapi kami berhubung kami hadapi dengan ini manusia setan nyata, maksudnya seperti setan pendekar apa nama, pendekar abang ngaku-ngakunya itu, nggak tahu saya ya, atau sebut-sebut banyak, dia ngaku-ngaku nggak ada yang paling hebat paling kuat, kuasa dia, langit ini punya dia, ya silahkan dia mau bicara apa. Karena itu tadi rasa orang yang ditanamkan sama dia nggak jauh bedanya seperti ucup dragon, artinya sombong. Jadi kesombongan itulah nanti mau tak mau saya yakin kalau nanti ini terjadi, saya jelas ya, bukan berarti Bangge mau balas dendam, bukan Bangge juga istilahnya semata-mata mau menghajar sebagaimana itu, bukan. Tapi Bangge mungkin ambil tindakan. Kenapa mereka sampai sepuas itu, kenapa mereka setega itu, kenapa mereka diajak baik seperti itu, kenapa mereka tidak mau menjalankan kehidupan yang baik. Tapi yakin kalau nanti Bangge sudah kami selamatkan, mereka pasti habis dihajar Bangge ya. Saya berani jamin, kalau nggak muntah darah, siapa namanya itu, si namanya itu nanti Ucup Dragon sama gurunya itu hebat ya. Kenapa? Itu tadi mungkin ya kekesalan dalam arti kata selama ini otak bagi John Cowboy. Saya yakin juga John Cowboy ini sudah menghindar ya, karena dia rasa ketakutan bisa jadi. Nah, tapi yang pasti apapun bentuknya, detik hari ini saya ketemu dulu sama si Prabu. Kalau artinya saya sudah ketemu Prabu, disitulah ada titik terangnya atas apa yang saya bicarakan sama John Cowboy, sama dengan halnya nanti saya bicarakan sama si Prabu. Tapi saya mau nekat menemui si si Prabu dulu. Mudah-mudahan nanti saya nggak jauh, nggak lama lagi saya bisa ketemu. Dipantau terus sahabat ya, dukung terus. Apa nanti cerita apapun yang terjadi, saya sudah nekat. Karena kemarin juga saya sudah nekat sore-sore. Di situ saya ketika nggak ada pergerakan mereka, saya tumben-tumbennya kaget sahabat ya, kaget melihat daripada biasanya dia ada ritual khusus yang dilakukan di atas kayu bawah gua di aliran Sungai Petir itu. Saya sudah diam-diam sudah saya buka, ketika saya lihat itu naga, itu ada naga hitam, naga putih, naga kuning semua ya, keluar semua. Akhirnya saya naik hampir jatuh ya untuk menyelamatkan diri. Nah, saya istirahat dulu. Seketika saya istirahat sambil merokok, sambil nunggu Bang Ben nggak kunjung datang, ya terpaksa saya nekat lagi masuk lagi, saya diserang lagi. Makanya saya balik kanan, saya cari solusinya, karena sumber permasalahan ini dari awal segalanya memang ada di Prabu sama si John Cowboy. Memang mereka itu iblis ya. Jadi iblis itu susah sahabat ya. Jadi pintar sekali cara dalam untuk memberikan suatu lontaran-lontaran kata-kata yang mereka inginkan, yang mereka lakukan. Makanya saya heran kenapa John Cowboy benar-benar bisa memperdaya itu, karena dia mengakui bahwa dia udah mafia bukan di dalam negeri saja ya, sampai luar negeri jaringannya. Karena saya tahu benar. Jadi karena madu Bangge Lampung ini sangat sakti, artinya keampuhannya sangat luar biasa. Disitulah John Cowboy memainkan mindset otak dia, bagaimana caranya madu tersebut bisa diambil alih. Itu kan tipu muslihatnya saja. Makanya saya, tim-tim yang lain, sahabat yang lain, suruh membujuk Bangge Lampung. Tapi saya sudah katakan sama Bangge Lampung, jangan dulu mudah percaya Bang, karena permasalahan ini kami bukan menuduh, bukan curiga,
Karena kalau memang artinya John Cowboy mau niat benar-benar tobat, nggak seperti ini bang, kata saya. Kalau kenapa saya katakan seperti itu? Ya artinya selama ini kan itu tipu muslihat dia sudah kebaca, jadi akal-akalannya saja. Makanya mereka ketika saya tanya, lihat aja nanti suatu saat lebih dari ini katanya. Nah itu yang kami khawatirkan pembicaraan John Cowboy. Secara psikolog artinya secara analisa, memang dia ini pintar sekali untuk berkelit membalikan fakta. Ya nggak jauh bedanya Prabu, walaupun Prabu artinya sudah selama ini sudah berhubungan sama si Ucup Dragon sama si setan merah itu juga, yaitu tadi mereka tetap mau ambisi, tetap duit. Yang saya sayangkan, kenapa kalau artinya mau cari uang, cari duit harus seperti ini. Seharusnya ya kerja, ya usaha yang benar, mungkin mendapatkan uang, tapi mereka tidak. Mereka selalu menanamkan kesombongan, ya, keangkuhan, kehebatan, sok jago, sok iya, sok segala-galanya. Itu tadi, karena yang dibanggakan diri dia itu tidak ada lagi kekuatan-kekuatan. Nggak sadar diri kalau kekuatan itu milik siapa, nggak sadar diri kalau hidupnya itu siapa yang hidupkan. Itulah manusia ya. Makanya dari itu ya, hikmah dari perjalanan kami, saya sembari istirahat nunggu sahabat-sahabat lain, saya sembari nunggu waktu, mungkin nanti saya bisa ketemu sama Prabu, di situ saya akan bicarakan. Karena saya yakin Prabu pasti jaga-jaga, pasti dia ada di situ, nggak jauh dari lereng Gunung Petir itu ya. Makanya saya lagi istirahat dulu untuk berbincang-bincang, artinya menjelaskan pada sahabat-sahabat, pantau terus, dukung terus. Apa yang kami tayangkan ini menjadikan suatu pelajaran yang sangat berharga. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikala kali nonton jangan hanya sebatas nonton, tapi tontonan ini adalah suatu pelajaran, ada hikmah ya. Artinya ada sisi positifnya. Tapi di samping itu, kalau apabila ada sisi yang tidak baik, ya jangan diambil, tapi ambil sisi baiknya. Karena kenapa? Inilah pelajaran yang nyata, inilah kisah yang nyata, inilah secara real yang kami hadapi selama ini. Bukan berarti kami buat-buat, bukan berarti kami mengada-ngada. Jelas nyata, kami tayangkan jelas nyata, kami berikan tontonan jelas kelihatan. Walaupun kami ada di YouTube, mudah-mudahan ini adalah suatu kisah perjalanan yang bisa membangun kita untuk merubah sedikit banyaknya melangkah menuju kebaikan. Kenapa? Segala sesuatu itu sahabat tak mungkin ya, walaupun kami ada baku hantam, walaupun kami nasihati si setan merah, dragon, semua, Prabu, John Cowboy, tak mungkin akan sadar kalau mereka sendiri selalu apa namanya tidak bisa merubahnya. Tapi kalau mereka bisa merubahnya, saya yakin sedikit banyaknya nanti pasti ada jalan terbaik. Segala sesuatu itu baik dan buruknya itu bukan dari kami. Segala sesuatu itu ada di diri kita sendiri. Jadi apabila mereka selalu sudah menanamkan kesadaran yang sebenar-benarnya secara hakiki, saya yakin mereka nggak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini sama kami. Sehubungan mereka diselimuti, dibelenggu dengan hawa-hawa nafsu, dengan sifat-sifat keserakahan, dengan adanya keangkuhan, keegoisan, jadi menganggap segala urusan yang kami hadapi ini, kami lakukan selama ini, dianggapnya kami paling rendah, kami paling tidak ada apa-apa. Nggak masalah, kami mau direndahkan, mau dianggap tidak punya apa-apa, nggak masalah. Kami juga bukan merasa punya kemampuan, kami juga bukan merasa punya yang kami bisa bangga-banggakan, tidak. Karena yang punya segala kehidupan ini aslinya, kalau mau tahu sahabat-sahabat, itu hanyalah milik Allah ya. Itu milik Allah. Saya jelaskan lagi, itu milik Allah. Lah kalau kita bisanya apa? Nggak ada yang mau kita banggakan. Jangan seperti John Cowboy, setan merah mau bangga-banggakan sosok hebat. Nggak ada ya. Yang hebat itu Allah, yang kuasa itu Allah, yang menjaga itu Allah, yang memelihara itu Allah semua ya. Jadi janganlah jadi manusia itu seperti mereka ya. Sok jago, sok hebat, sok kuat, jangan ya. Nanti
dengan kesombongan itu akan menyelakakan diri sendiri. Nah, saya sehubungan sudah waktumu dekat, mudah-mudahan saya bisa nanti ketemu sama si Prabu apapun bentuknya. Saya niat mau ketemu Bang hari ini juga, dipantau terus, diikuti terus ya sahabat ya. Jangan sampai ketika dalam perjalanan saya ini ada apa-apa, mudah-mudahan saya bisa ketemu, karena nggak lama lagi Prabu datang. Pasti saya mau ajak bicara dulu, kalau saya bisa ajak bicara, kalau itu pun tidak saya memaksa ke itu, apa kalau enggak saya sembari nunggu sahabat-sahabat saya ya. Saya mau jalan, doanya sahabat yang pasti jangan lupa perbaiki sholat, tegakkan yang namanya kebaikan. Nah, ini perlu saya ralat. Apabila ada suatu kendala permasalahan ketika kalian sudah pesan madu, ya tolong harap sabar. Saya belum ketemu Bang Rey yang pesan sama Bang Rey ya. Tapi kalau mau pesan sama Ciraden, monggo silahkan hubungi saja WA Ciraden 082150063346. Harganya 300.000, sudah dapat 1 botol dan 2 botol minyak, 1 botol minyak melati keraton, 2 botol madu. Silahkan, kalian sudah ikut member. Saya mau jalan, takut ada apa-apa kendala. Permasalahan ini sudah nggak jauh dari Bukit Gunung Petir. Saya minta doanya ya sahabat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim.